Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan dari pos 4 menuju pos 5. Singkat cerita, sampailah mereka pada pos 5 dan mereka berencana untuk bermalam di pos 5 tersebut. Mereka pun langsung mendirikan tenda. Namun ternyata disitulah teror yang sangat mengerikan dimulai. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Yusuf. Jadi video kali ini adalah video part kedua dari kisahnya Dandi dan juga 6 teman lainnya yang mendaki ke Gunung Gede. Oke teman-teman, buat kalian yang belum nonton part pertamanya, gue saranin tonton dulu part pertamanya, linknya di sini ya, atau gue taruh di deskripsi biar kalian nyambung sama ceritanya. Oke, udah pada siap ya? Kita langsung aja menuju ke dalam ceritanya. Pada saat itu, mereka merencanakan untuk ngecamp di pos 5, tapi akhirnya nggak jadi dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke alun-alun Surya Kencana. Singkat cerita, sampailah mereka pada alun-alun Surya Kencana dan mereka mendirikan tenda di sela-sela pohon karena waktu itu angin sedang kencang. Cuaca di puncak pun saat itu sedang ada badai. Setelah tenda sudah didirikan, Dandi, Hadi, Heti, Linda, dan Abeng mempersiapkan persediaan untuk memasak dan mereka juga mempersiapkan untuk membuat api unggun. Sedangkan Andi dan Bores bertugas untuk mencari kayu bakar. Andi dan Bores pun mencari kayu bakar ke arah jalur Gunung Gumuru. Tidak lama kemudian, Andi dan Bores pun kembali ke tenda dan mereka membawa kayu bakarnya. Namun, mereka bukan cuma membawa kayu bakar saja, tapi mereka berdua membawa pisang dan juga rokok. Sontak di situ, Dandi kaget dan menanyakan kepada mereka ini dapat dari mana pisang dan rokok tersebut. "Boy, kalian dapat di mana itu rokok sama pisang?" "Dapat di belakang batu dongdang, ada ginian, kayaknya ini sesajen deh. Terus ada telurnya juga, tapi masih mentah." Setelah mendengar jawabannya Andi, di situ Andi langsung menegur dan marah kepada mereka berdua. "Kalian gak ada sopan santunnya. Bisa jadi itu buat sesajen penunggu di sini. Kalian malah berani membawanya." "Lah, ini cuma sesajen aja. Masih aja percaya sama hal kayak gituan. Daripada membazir, mending dibawa." Di situ, Dandi langsung memisahkan mereka yang sedang debat masalah sesajen itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Namun, tepat jam 9 malam, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Saat itu, mereka semua melihat ada seorang kakek-kakek yang memakai pakaian serba hitam. Sosok kakek-kakek itu pun mondar-mandir di depan tenda mereka yang jaraknya kira-kira cuma 15 meteran dari tenda mereka. Mereka semua pun langsung bertatap muka dan bertanya-tanya, apa benar ini orang beneran atau jin? Tiba-tiba Dandi keingat sama kelakuannya Andi dan Bores, karena tadi sore mereka mengambil sesajen. Mungkin aja sosok kakek tersebut adalah pemilik sesajen itu. Selang beberapa menit, mereka semua melihat kakek-kakek itu berjalan ke arah batu dongdang. Namun tiba-tiba kakek itu langsung menghilang entah kemana. Di situ mereka mencoba untuk berpikir positif dan tidak terlalu menghiraukannya. Gak kerasa, waktu sudah menunjukkan jam setengah 12 malam. Rasa ngantuk pun datang. Si Heti dan si Linda pun langsung bergegas masuk ke dalam tenda mereka. Sedangkan para laki-laki mereka tiduran di luar tenda karena untuk menjaga si Heti dan Linda. Saat mereka sedang tidur-tiduran di sebelah tenda, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sungguh di luar nalar mereka. Saat mereka sedang tiduran, tiba-tiba ada orang yang berjalan tepat di atas kepala mereka, dan itu sangat cepat, kayak orang berlari. Mereka pun langsung bangun dan kaget, dan mereka langsung bergegas masuk ke dalam tenda laki-laki. Saat mereka sudah di dalam tenda, mereka melihat di luar tenda itu kayak ada orang yang mondar-mandir, dan orang itu persis kayak sosok kakek-kakek yang tadi mereka lihat. Sontak di situ, mereka pun langsung membaca doa sebisa mereka sambil berharap orang itu pergi dan tidak mengganggu. Namun, keadaan bukannya makin membaik, tapi malah sebaliknya. Karena
mereka merasa di atas tenda mereka kayak ada orang yang lagi duduk. Terlihat samar bayangannya dan ada suara lirih seperti nenek-nenek. Mereka pun di situ hanya bisa pasrah dan terus membaca doa. Namun di situ Dandi langsung teringat sama Hetty dan juga Linda, gimana nasib mereka yang ada di tenda sebelah. Dandi pun langsung mengajak semua teman-temannya untuk menghampiri tendanya Hetty dan juga Linda. Mereka pun akhirnya memberanikan diri keluar tenda untuk pergi ke tenda sebelah, yang tendanya Hetty dan juga Linda. Saat itu, Hadi posisinya paling depan dan Dandi berposisi di paling belakang. Akhirnya mereka pun keluar satu persatu. Saat mereka sudah berada di luar tenda, mereka pun dikagetkan karena mereka melihat sesosok tubuh yang berbadan besar dan matanya berwarna merah. Di situ, mereka cuma bisa nunduk aja, nggak bisa berbuat apa-apa. Kaki pun serasanya berat mau melangkah. Namun di situ, mereka terus berusaha untuk melangkahkan kakinya menuju ke tendanya Hetty dan juga Linda. Dan akhirnya, sampailah mereka di tendanya Hetty dan juga Linda. Namun, saat mereka sudah masuk ke dalam tendanya Hetty dan juga Linda, Hetty dan Linda ini tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Dandi dan para laki-laki yang lainnya. Di situ Dandi merasa lega karena tenda Hetty-nya dan Linda ini kecil, cuma muat untuk 5 orang, sedangkan mereka ini kan bertujuh. Akhirnya Dandi, Andi, Abeng, dan Bores memutuskan untuk kembali lagi ke tenda mereka yang awal. Dan Dandi pun meminta si Hadi untuk menemani Hetty dan Linda untuk berjaga-jaga kalau ada apa-apa. Namun, di saat Dandi, Andi, Abeng, dan Bores keluar dari tendanya Hetty dan Linda, tiba-tiba mereka berempat melihat kabut tebal dan hawanya sangat panas. Selang beberapa detik, kabut tebal itu pun perlahan-lahan menghilang. Namun, saat kabut tebal itu sudah nggak ada, tiba-tiba rumput di sekeliling mereka langsung berubah menjadi api dan kebakar. Mereka berempat pun akhirnya langsung lari ke dalam tenda dan berharap semoga api itu tidak menjalar ke tenda mereka. Gangguan gak berhenti sampai di situ. Selang beberapa menit, mereka berempat dikagetkan lagi oleh sosok bayangan besar yang ada di depan tenda mereka. Dan saat itu, Andi langsung memanggil-manggil si Hadi yang berada di tendanya Hetty dan Linda untuk meminta pertolongan. Sontak aja, Hadi, Linda, dan Hetty langsung datang ke tenda mereka. Ada apa manggil-manggil gua? Dandi pun langsung menceritakan kejadian apa yang baru saja mereka alami. Tapi ternyata Hadi, Linda, dan juga Hetty tidak merasakannya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk berkumpul bersama-sama dalam satu tenda, tidak boleh berpisah-pisah. Tidak lama kemudian, si Linda ini meminta antar Hadi dan juga Abeng untuk mengantarnya kencing. Namun, setelah selesai kencing, raut wajahnya Linda ini pucat, kayak orang yang habis dikagetkan sama sesuatu yang mengerikan. Saat Linda sudah sampai di tenda, Dandi pun langsung bertanya kepada Linda, "Lin, lu kenapa?" "Tadi pas gua lagi kencing, gua ngeliat ada nenek-nenek di balik pohon." Saat baru saja Linda mengatakan itu, tiba-tiba Linda ini langsung jatuh terpingsan. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 4 subuh dan Linda masih pingsan. Saat itu, Dandi, Abeng, Bores, Hadi, dan juga Andi, mereka tidak berani untuk tidur karena mereka takut ada hal-hal yang mengerikan lagi terjadi. Saat itu, mereka sedang merokok dan ngopi-ngopi di luar tenda. Namun tiba-tiba mereka berlima dikagetkan oleh suara teriakannya si Hetty. Sontak mereka semua pun langsung masuk ke dalam tenda. Dan ternyata hal yang tidak diinginkan pun terjadi lagi. Saat mereka di dalam tenda, ternyata Linda kesurupan. Saat itu Linda sedang terbangun dengan mata yang melotot dan tangannya Linda ini sambil mencengkram tangannya si Hetty. Itulah sebab kenapa si Hetty berteriak, "Cobaan apa lagi nih ya Allah? Kok gak ada henti-hentinya mereka mengganggu kami?" Di situ mereka semua membaca doa sebisa mereka. Namun tiba-tiba sosok yang berada di dalam tubuhnya Linda berbicara kepada mereka semua.
Kalian semua sudah lancang dan tidak punya sopan santun di tempat kami. Dan ini anak perempuan yang satunya lagi, berani-beraninya lagi datang ke sini. Jadi inilah akibatnya banyak yang mengganggu kalian di sini. Kalian semua harus menanggung risikonya jika nanti terjadi apa-apa. Setelah mendengar omongan dari sosok yang berada di dalam tubuhnya Linda, mereka semua pun meminta maaf. Setelah mereka meminta maaf, sosok yang berada di dalam tubuhnya Linda itu pun tiba-tiba keluar, dan Linda pun kembali terjatuh dan pingsan lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tepat sekitar jam 7 pagi, alhamdulillah Linda akhirnya tersadar dari pingsannya. Dan mereka semua sepakat mau langsung turun untuk pulang. Setelah semua barang-barang sudah di-packing, mereka pun sudah siap untuk melanjutkan perjalanan turun. Namun tiba-tiba Linda ini mengeluh. Linda merasa tubuhnya saat itu benar-benar sangat lemes dan gak sanggup untuk jalan. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk gantian menggendong Linda. Dan pada saat itu Dandilah orang pertama yang menggendong Linda. Tapi entah kenapa Dandi ini ngerasa kalau tubuhnya Linda ini benar-benar berat. Padahal perawakannya Linda ini kurus. Tapi Dandi ini ngerasa kok Dandi ini serasa bawa beban 70-80 kiloan. Tapi di situ Dandi mencoba untuk berpikir positif dan tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya mereka pun memulai perjalanan dari alun-alun Surya Kencana menuju pos 5. Namun, baru beberapa langkah mereka ini berjalan, tiba-tiba mereka ini didatangi oleh 10 ekor monyet yang berwarna putih. Dan monyet-monyet itu terus mengikuti perjalanan mereka dari atas pohon. Namun tiba-tiba Boris ini mengeluarkan kata-kata yang gak seharusnya untuk dikeluarkan. Ini monyet mengganggu perjalanan aja, dasar anjing. Gua tangkap juga kalian dan biar gue jual lo monyet. Di situ Dandi langsung memarahi si Boris yang mengucapkan kata-kata lancang kepada binatang itu. Namun Boris pun mengatakan sesuatu kepada mereka. Gua itu udah muak dan capek karena diganggu terus dari kemarin. Di situ Dandi mencoba untuk memaklumi si Boris. Singkat cerita, tibalah mereka di pos 5 dan mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar untuk melepas lelah. Setelah cukup lama beristirahat, si Hadi pun mengajukan diri untuk menggendong Linda dari pos 5 menuju pos 4. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi dari pos 5 menuju pos 4. Namun tiba-tiba di saat mereka mau jalan, mereka melihat ada seekor ulat bulu, tapi ukurannya ini gak masuk akal. Ukuran ulat bulu tersebut itu kira-kira sekitar paha orang dewasa. Dan ulat bulu tersebut melintas di jalur setapak yang ingin mereka lalui. Di situ mereka cukup ketakutan dan mereka gak percaya bahwa ada ulat bulu sebesar itu. Saat itu mereka bertanya-tanya dalam hati, itu beneran ulat bulu biasa atau makhluk gaib yang menyerupai ulat bulu? Akhirnya di situ mereka pun memberanikan diri untuk melewati ulat bulu tersebut. Gak lama setelah melewati ulat bulu tersebut, tiba-tiba mereka ini berhenti lagi karena kaget. Karena di tengah perjalanan menuju pos 4, mereka semua melihat sosok nenek sangat tua dengan jalan yang agak bungkuk dan berpakaian serba hitam berada di sela-sela pohon. Sontak mereka langsung kaget dan mereka langsung baca doa lagi sebisa mereka. Setelah berdoa, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 4. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 4 sekitar jam 10 siang. Dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat di pos 4 dan mendirikan satu tenda untuk rebahannya si Linda yang sedang lemas ini. Setelah tenda berhasil didirikan, Hetty pun langsung masuk ke dalam tenda untuk menemani Linda. Sedangkan Dandi, Hadi, Abeng, Andi, dan Boris mereka mempersiapkan makanan karena mereka ini sangat lapar. Setelah mereka mempersiapkan makanan, Dandi, Hadi, dan Abeng pergi meninggalkan tenda untuk kencing. Posisi mereka kencing dari tenda itu nggak terlalu jauh. Setelah Dandi, Hadi, dan Abeng selesai kencing, mereka bertiga berbalik badan untuk beranjak ke tenda lagi. Tapi ternyata tenda mereka udah nggak ada.
Mereka bertiga di situ sangat kebingungan mencari tenda mereka dan juga teman-temannya yang ada di tenda. Di situ mereka bertiga dibuat bingung, seolah-olah mereka bertiga ini dibawa ke alam lain. Di situ mereka bertiga teriak-teriak memanggil nama teman-teman yang ada di tenda. Mereka bertiga terus menyusuri jalan mencari tenda dan teman-temannya. Saat itu mereka bertiga ini sudah pasrah dengan kejadian-kejadian yang terus menimpa mereka. Apalagi sekarang mereka bertiga ini sudah terpisah dengan 4 teman lainnya. Mereka bertiga pun terus menyusuri hutan yang sangat lebat. Namun lagi-lagi mereka ini dikagetkan oleh sosok nenek-nenek itu lagi. Ya, nenek-nenek yang sebelumnya mereka lihat. Dan sekarang terlihat lebih jelas muka nenek tersebut. Kalian mau tahu wajah nenek tersebut gimana? Wajah nenek tersebut penuh dengan akar dan dia cuma tersenyum sinis ke arah mereka bertiga. Di situ, Dandi, Hadi, dan Abeng tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Di situ mereka nggak nyangka kalau nenek-nenek itu menampakkan wajah menyeramkannya di depan mereka. Saat itu, Dandi dan Abeng hanya bisa menangis ketakutan. Tapi alhamdulillahnya, si Hadi tidak henti-hentinya membaca ayat kursi. Saat itu, hanya Hadi saja yang kuat dan tegar menghadapi kejadian ini. Hadi pun berusaha untuk menenangkan Dandi dan juga Abeng. Dan Hadi meminta Dandi dan Abeng ini untuk mengikuti dia membaca doa juga. Mereka bertiga pun akhirnya membaca doa bersama-sama. Dan alhamdulillah, setelah mereka baca doa sama-sama, nenek itu pun pergi entah kemana. Setelah sosok nenek-nenek itu pergi, mereka pun beranjak pergi dan melanjutkan perjalanan untuk mencari tenda dan teman-teman yang lainnya. Tapi anehnya, setelah lama mereka berjalan, mereka ini ngerasa kalau mereka ini kayak berputar-putar aja di situ. Akhirnya mereka pun berhenti sejenak dan mereka pun berdoa meminta pertolongan kepada Allah. Setelah berdoa, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan tidak lama mereka berjalan, mereka melihat kayak ada seorang bapak-bapak yang berpakaian seperti petani sedang mencari kayu bakar. Mereka pun langsung bergegas mendatangi bapak-bapak tersebut. Saat bapak itu melihat mereka bertiga, bapak-bapak itu pun langsung bertanya kepada mereka. Oh ya, kita sebut saja bapak itu namanya Pak Iman. Nah, kalian sedang apa di sini? Dan apa yang kalian lakukan di tengah-tengah hutan ini? Jadi gini Pak, kami tadi bertiga pergi untuk kencing. Tapi pas selesai kencing dan kami mau ke tenda lagi, tapi ternyata tenda kami sudah tidak ada. Dan kawan saya yang berempat ada di tenda itu. Jadi sekarang kami terpisah, cuma hanya kami bertiga saja. Terus tadi kami diperlihatkan oleh sosok nenek yang bermukanya berakar-akar Pak. Waduh, apa yang kalian perbuat sampai terjadi seperti ini? Ya sudah, sini, Bapak akan antar kalian ke tenda. Setelah obrolan itu, akhirnya Pak Iman mengantar mereka ke tenda mereka lagi. Singkat cerita, setelah 15 menit berjalan, alhamdulillah mereka sudah melihat keberadaan tenda dan teman-teman yang lainnya lagi. Setelah sampai di tenda, Pak Iman pun langsung pamit kepada mereka. Mereka pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Iman karena Pak Iman sudah mengantarkan mereka ke tendanya lagi. Setelah Pak Iman pergi, Bores pun langsung bertanya, "Dari mana aja kalian? Lama bener kalian kencing sampai berjam-jam." Dandi pun langsung menjelaskan kepada Bores dan teman-teman yang lainnya tentang apa yang Dandi, Hadi, dan Abeng alami. Setelah Dandi menjelaskan, Bores, Andi, Heti, dan Linda langsung kaget. Akhirnya mereka pun langsung bergegas untuk beres-beres dan mereka ingin melanjutkan perjalanannya lagi. Perjalanan untuk turun pun terus berlanjut dan mereka berencana untuk tidak berlama-lama beristirahat di pos 3 nanti karena mereka takut kemalaman karena saat itu posisinya sudah jam 1 siang. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dari pos 4 menuju pos 3. Dan alhamdulillah Linda sekarang sudah bisa berjalan walaupun pelan-pelan. Saat itu Hadi yang memimpin perjalanan mereka dan Dandi berada di posisi paling belakang. Di saat mereka semua sedang santai berjalan, tiba-tiba
Dandi pun mendengar suara gerasak-gerusuk dari semak-semak. Di situ, Dandi berusaha untuk tidak menengok. Tapi entah kenapa, seakan-akan kepalanya Dandi ini kayak ada yang memaksakan untuk menengok. Dan di saat Dandi menengok, ternyata si nenek yang mukanya berakar itu terus mengikuti mereka dari tadi. Sontak Dandi pun di situ kaget. Dan bodohnya lagi, Dandi ini bukannya berusaha untuk tidak panik, tapi Dandi malah lari dan berteriak dari paling belakang sampai dia di posisi tengah. Teman-teman yang lainnya pun pada kaget juga karena melihat sikapnya Dandi yang kayak gitu. Saat teman-temannya Dandi melihat ke arah belakang juga, ternyata teman-temannya Dandi ini juga melihat hal yang sama. Dan saat itu, Hetty dan juga Linda seketika langsung pingsan. Saat itu, Dandi dan juga Abeng langsung menggendong Linda dan juga Hetty. Sedangkan Hadi, dia membawakan carrier-nya Hetty dan juga Linda. Di situ mereka langsung berjalan dengan sangat cepat. Gak lama kemudian, Linda terbangun dari pingsannya. Si Linda saat bangun dari gendongannya si Dandi, ternyata Linda ini kesurupan lagi. Dan sosok yang berada di dalam badannya Linda ini berbicara kepada mereka. Kalian kalau coba-coba datang ke sini lagi, saya tidak akan melepaskan kalian lagi. Terutama kalian bertiga. Maaf, kalau boleh saya tahu Anda itu siapa? Saya nenek-nenek yang ngikutin kalian dari tadi, karena saya juga suka sama anak ini. Tolong maafkan kami, Nek, dan jangan ganggu kami lagi. Kami mau pulang. Dan maafkan juga kesalahan kami semua, karena sudah tidak bisa menjaga ucapan dan sopan santun kami di gunung ini. Kalian semua sudah lancang di tempat kami, dan penghuni di sini semua tidak ada yang suka keberadaan kalian. Dari awal perjalanan ke atas, karena kalian kotor dengan sembarangan membawa minuman yang kami pun sangat membencinya. Kalian harus ingat, kalau di sini tidak kalian saja, tapi ada kami, penghuni gunung ini. Iya, maafkan kami semua, Nek. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi saya minta tolong, Nenek keluarlah dari tubuh teman saya ini. Saya akan keluar dari tubuh anak ini, tapi kalian akan saya ikuti terus sampai di bawah nanti. Dan jangan salahkan saya, kalau di perjalanan banyak yang menghalangi perjalanan kalian. Akhirnya, Linda pun tersadar dengan keadaan badan yang terkujur lemas. Dan Dandi langsung menggendong Linda lagi untuk melanjutkan perjalanan ke pos 3. Singkat cerita, sampailah mereka pada pos 3 dan mereka tidak beristirahat lama-lama di pos 3 tersebut. Mereka hanya sekedar minum. Si nenek itu pun masih terus mengikuti mereka. Jaraknya dari mereka sekitar 15 meteran. Singkat cerita, perjalanan menuju pos 2 pun dilanjutkan. Dan alhamdulillahnya, Hetty pun sudah tersadar dari pingsannya. Mereka pun terus berjalan dari pos 3 menuju pos 2. Dan alhamdulillah sampai juga mereka di pos kedua. Saat di pos 2, mereka melihat 4 orang pendaki yang sedang beristirahat. Dandi pun bersyukur karena ada manusia lain selain mereka bertujuh. Dandi pun menghampiri mereka berempat dan berizin untuk beristirahat di sana juga. Tapi saat itu suasana terasa sangat ganjil. Saat itu, Hadi menghampiri salah satu dari 4 pendaki itu. Dan saat Hadi menanyakan mereka ini dari mana, gak ada jawaban sama sekali. Namun, saat orang itu menoleh ke arahnya Hadi, orang itu hanya tersenyum dengan raut wajah yang sangat pucat. Hadi pun langsung mundur tersentak. Akhirnya, mereka pun buru-buru untuk melanjutkan perjalanan lagi. Di situ langkah mereka sangat cepat karena mereka ketakutan. Hetty yang saat itu terus-terusan menangis, menambah kegelisahannya Dandi dan juga teman-teman yang lainnya. Sementara si Linda ini masih juga pingsan. Singkat cerita, tepat mau maghrib, alhamdulillah mereka akhirnya sampai juga di pos 1. Saat itu tidak terjadi apa-apa, cuma ada si nenek yang mukanya berakar itu tadi. Dia masih terus ngikutin mereka. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan lagi perjalanan dari pos 1 menuju base camp. Singkat cerita, sampailah mereka pada perbatasan, yaitu sungai. Dan alhamdulillah, di persimpangan sungai itu, si nenek yang mukanya berakar itu pun gak lagi mengikuti mereka. Saat mereka sampai di persimpangan sungai itu,
Mereka dijemput oleh Bang Yandi Rustandi, ya, sang penulis cerita ini. Karena pamannya Bang Yandi Rustandi ini salah satu penunggu Gunung Gede, ya bisa disebut sesepuh juga. Pamannya Bang Yandi Rustandi ini minta tolong kepada Bang Yandi Rustandi agar menjemput Dandi dan juga 6 teman lainnya. Mungkin pamannya Bang Yandi Rustandi ini sudah tahu dengan kejadian yang menimpa mereka di atas. Setelah mereka bertemu di persimpangan sungai, Bang Yandi Rustandi pun berbicara kepada Dandi. Hahaha, emang kenapa muka kalian kusut amat? Nggak tahulah, gue nyesel mendaki, bukannya mau seneng-seneng dan melihat keindahan di atas, ini malah sebaliknya. Hahaha, makanya jangan sok jadi orang, kalian nggak sopan sih. Jangan mentang-mentang kalian orang pribumi sini, jadi seenaknya kalian berbuat. Singkat cerita, Bang Yandi Rustandi pun membawa Dandi dan 6 teman lainnya ke rumah pamannya. Saat itu, Dandi, Hadi, Abeng, Bores, Andi, Heti, dan juga si Linda menginap di rumah pamannya Bang Yandi Rustandi karena mereka akan menggelar pengajian bersama untuk meminta maaf kepada penghuni Gunung Gede tersebut dan agar penghuni Gunung Gede tersebut tidak mengganggu mereka lagi. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga banyak pelajaran dari kisah ini yang bisa kita ambil. Dan semoga kisah ini nggak menjadikan kalian takut untuk mendaki ke gunung. Yang terpenting, dimanapun kita harus selalu menjaga sopan santun kita. Sebelum kita berpisah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video horor berikutnya. Gua Yusuf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.